Jadi nggak ada cuti bersama kalau nggak salah. Karena masa itu masa pandemik, jadi liburannya itu benar-benar dikompres, nggak ada liburan. Adik-adik berarti semester berapa? SMA apa sudah ini ya, 2020 awal masuk kan? Awal masuk perkuliahan kan adik-adik ya? Setelah lebaran atau sebelum? Agustus itu, 2020 sesudah ya? Iya, sesudah. Lebarannya Mei apa ya? Kalau nggak Juni. Nah, itu malah ada yang protes dulu itu. Orang apa karena ada beberapa dosen itu yang mengambil kuliah pas waktu di jadwal liburan. Jadi liburan hari besar. Sama apa, pas Ramadan itu ada yang protes juga, fokusnya kita harus ini, tapi kan belajar itu juga ibadah gitu loh kalau saya menanggapinya. Kan sudah ada jadwalnya. Mungkin dosennya aja yang ini, apa ganti jadwalnya nggak ini. Cuma kalau dulu, ini bukan di ITS sih, Dek. Jadi di universitas saya dulu. Jadi kalau kita ganti jadwal itu kita bisa lihat mahasiswa mana yang bisa mengikuti perkuliahan kita atau enggak. Kalau misalkan ada satu mahasiswa yang crash, itu nggak bisa kita pindah jadwal. Nah, kayak gitu. Jadi harusnya kalau nggak ada kendala, bisa bisa aja untuk diganti jadwal. Mungkin adiknya nggak terlalu sih, emang kita harus semangat ya, pas waktu ya nggak hanya Ramadan aja. Jadi Ramadan itu sebenarnya kan pintu kayak awal gitu. Kita beribadah setiap hari. Nah, harusnya di hari-hari setelahnya, baik, Syawal ataupun yang lainnya, kita juga harus, beribadah sama kayak bulan Ramadan, kalau bisa lebih, ini apa, meningkat gitu. Kalau Ramadan biasanya kan tadarusan, bisa ini ya, khatam ya. Nah, Syawal juga bisa, terus, tiap bulan itu bisa khatam malah enak, gitu. Jadi sebenarnya itu berkah dari Ramadan itu harusnya seperti itu. Jadi itulah orang-orang yang meraih kemenangan. Jadi kalau misalkan, kita malah lebih buruk, nah itu malah, yang nggak diinginkan kan ya. Nah itu sih berkah Ramadan sebenarnya kayak gitu. Oke, nggak usah lama-lama karena mungkin adik-adik juga ini, harusnya liburannya lama tapi udah kuliah, jadi nggak apa-apa kita langsung, ini aja kuliah, karena mencari ilmu kan juga termasuk ibadah. Jadi semoga apa yang kita cari ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Jadi nggak hanya di bangku kuliah untuk adik-adik mencari nilai, tapi nantinya akan, eee, sedikit bermanfaat. Jadi kalau kerja, jadi nggak mungkin termo semua ini dimakan gitu. Nah, tergantung field-nya adik-adik di mana. Nah, misalkan di pembangkit, nah pasti dipakai hampir tiap hari. Nah, tapi kalau misalkan, adik-adik di kerja di bidang manufacturing, misalkan kalau di mana, di Astra, nah gitu kan lebih ke manufaktur. Nah, untuk termonya pasti sedikit yang yang dipelajari. Nah, gitu. Jadi untuk yang sekarang ini mungkin sebagai dasar kita ya, dasar kita untuk menjajaki ilmu-ilmu yang ada di teknik mesin. Jadi ada termodinamika, nanti ada perpindahan panas. Nah, nantinya kalau KE ya, ini kan bidang kuliahnya KE ya, konversi energi. Jadi kalau misalkan adik-adik bekerja di kayak IP, PJB, itu pasti dipakai terus, kayak gitu. Nah, untuk hari ini minggu ke-13 ya, sampai ke minggu 13, kayaknya untuk minggu ke-14 atau minggu depan pasti adik-adik udah, dengar bukan gosip sih, jadi ada jadwal UTBK kan ya, pasti adik-adik sudah tahu pengumumannya juga, tentang UTBK. Nah, mungkin untuk perkuliahannya itu akan diundur karena ada sebagian besar kelas ya di ITS yang ada lab komputernya, nah itu dipakai untuk UTBK. Nah, mungkin
perkuliahan minggu ke-14 akan di-extend ke minggu depannya. Nah, jadi nunggu ini aja, apa, surat, pemberitahuan aja dari ini, dari wakil rektor 1 ya, itu tentang akademik. Oke, di minggu ke-13, nah kemarin itu kita minggu kemarin itu kan asinkronus bab 11. Nah, pas waktu saya lihat RPS ternyata bab 11 itu nggak include ke ini, apa, termo 2, tapi nggak apa-apa, dipelajari aja. Nah, ini untuk, bab ke-12 ini ada ini. Nah, dan hikrometrik. Nah, ini bab 12. Kalau ada dilihat di handbook-nya, di Moran ya. Nah, bab 12 itu campuran gas ideal dan uap dan psikometrik di sana. Oke. Ini adalah yang akan kita pelajari hari ini. Nah, jadi dalam ini ada sifat-sifat campuran ya. Jadi sifat-sifat campuran itu dipengaruhi oleh komposisi dari campuran dan sifat-sifat masing-masing komponennya. Jadi misalkan ada cair dengan gas, gas dengan gas, itu kan mereka memiliki komposisi sendiri, sifat-sifat sendiri. Jadi misalkan untuk oksigen pasti beda sifatnya dengan hidrogen, kayak gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalkan dicampur sifatnya mereka memiliki sifat masing-masing dan ketika dicampur dia akan memiliki sifat juga. Nah, sifat-sifat dari campurannya itu dipengaruhi oleh sifat asli dari komponennya. Kalau dari ini kan untuk bisa fluida cair atau gas dengan gas gitu ya. Nah, kalau di material, kalau adik-adik belajar ada komposit, jadi itu kan ada perpaduan ya, jadi logam paduan. Jadi nggak hanya fero aja atau besi, jadi ada paduan lainnya. Bisa pakai krom, nikel, dan lain sebagainya. Nah, mereka untuk ini memiliki sifat masing-masing. Nah, ketika dicampur, dia akan memiliki sifat lagi. Nah, biasanya sifat-sifat itu untuk memperbaiki sifat-sifat dari masing-masing komponennya. Nah, ada 2 cara untuk kita menjelaskan komposisi campuran. Nah, dengan analisa molar dan analisa gravimetri. Nah, untuk analisa molar sendiri, menyatakan komposisi campuran berdasarkan jumlah molekul masing-masing komponen. Nah, kalau analisa gravimetri itu menyatakan komposisi campuran berdasarkan massa masing-masing komponen. Jadi yang molar, jadi itu tentang jumlah molekul ya dari masing-masing komponen. Nah, kalau gravimetri itu berdasarkan massa dari masing-masing komponennya. Nah, untuk ini komposisi campuran ya, untuk menentukan keadaan suatu campuran, jadi kita memerlukan suatu komposisi dan harga dari kedua sifat intensif yang saling tidak bergantung. Jadi seperti apa? Temperatur, tekanan, nah kayak gitu. Nah, misalkan ada sebuah sistem tertutup yang berisikan campuran gas dari 2 atau lebih komponen. Nah, komposisi campuran bisa dijelaskan dengan massa atau jumlah mol dari setiap komponen yang ada. Nah, massa dan jumlah mol dan berat molekul dari sebuah komponen, misalkan I ya, kayaknya ini belum saya aktifkan. Saya aktifkan dulu ininya. Oke. Nah, misalkan ada ini ya, apa, suatu campuran ya, suatu komposisi campuran, dia memiliki massa dan jumlah mol dari setiap komponen yang ada. Nah, massa dan jumlah mol berat molekul dari sebuah komponen, misalkan I, itu dirumuskan menjadi Ni sama dengan Mi per N. Jadi jumlah mol itu sama dengan massa dibagi dengan berat molekul komponen. Nah, jadi Ni itu sama dengan
MI dibagi dengan M. Nah, di mana ini molnya dibagi dengan berat ya, berat molekul. Di sini, berat molekul. Dari komponen I. Karena di sini I, jadi dia jumlah mol, ini massa ya. Ini mol sama dengan massa, kurang jelas kayaknya ya. Jadi untuk Ni, molnya itu sama dengan massa I, komponen I, dibagi dengan berat molekul dari komponen I. Nah, ini. Untuk M-nya dalam kilogram, N-nya dalam kilomol. Nah, jadi jangan lupa untuk konversi satuan ini. Untuk total massa, nah total massa campurannya Mi, nah itu jumlah massa komponen kan dari M. Nah di sini kan M komponen I kan. Nah jadi kalau campuran berarti M campuran ini adalah massa campuran ya dengan jumlah dari massa masing-masing komponen. Nah di sini kan komponen I masih an. Misalkan komponen I. Jadi ya masih I satu gitu. Nah kalau massa campuran, nah berarti dia kan ada banyak massanya. Massa campuran itu bisa massa komponen pertama, komponen kedua, komponen ketiga, dan seterusnya. Jadi untuk massa campurannya itu sama dengan sigma MI. I bisa 1 sampai K atau J. Di buku itu sampai J ya. Nah jadi ini dari K komponen atau J komponen. Atau N komponen, jadi bisa I sampai ke N. Nah, jadi berapa banyak jumlah komponennya. Nah, untuk yang kedua ini jumlah molekul campuran sama dengan jumlah molekul dari masing-masing komponen. Nah, jadi N. Nah, ini kalau di sini N besar ya, atau N kecil kalau mol. Nah, N kecil. Nah, jadi sigma untuk N campuran itu sama dengan sigma Ni. Nah, dari komponen ini I sampai ke J atau sampai ke K. Nah, tergantung dari berapa banyak komponennya. Nah, untuk ini, nah untuk massa dan juga molnya, nah itu ada jumlah relatif komponen ya atau fraksi massa MFI. Nah, ini ada fraksi massa kayaknya di sini ya. Ini cuma fraksi tekanan sama volume kan ya. MF. Nah, ini MF. Nah, jadi ada perbandingan massa komponen terhadap massa campuran. Nah, itu disebut fraksi massa. Nah, jadi dia fraksi massa ini sama dengan 1 nilainya. Nah, jadi MFI itu sendiri sama dengan MI dibagi dengan M campuran. Jadi massa dari komponen I dibagi dengan massa campurannya. Itu fraksi massa. Nah, itu sama dengan nanti sigma MFI-nya itu sama dengan 1. Nah, itu untuk fraksi massanya. Nah, daftar fraksi massa dari komponen-komponen sebuah campuran itu disebut dengan analisa apa tadi? Massa, fraksi massa. Jadi yang dari massa tadi kan ada analisa, ada 2 analisa kan tadi. Analisa gravimetrik. Nah, untuk yang mol, nah di sini ada perbandingan jumlah molekul. Nah, komponen terhadap jumlah molekul campuran. Nah, ini disebut fraksi molekul. Nah, sama, fraksi molekul juga sama dengan 1. Nah, untuk rumusnya YI, jadi YI ini untuk fraksi molekulnya, Ni dibagi dengan N campuran. Jadi jumlah mol dari komponen I dibagi dengan jumlah mol dari komponen campurannya. Nah, untuk total semua fraksi molnya, untuk sigma YI-nya itu sama dengan 1. Nah, untuk analisanya, dia analisa molar kan ya. Untuk berat molekul ekivalen campuran rata-rata,
itu merupakan perbandingan massa campuran dengan jumlah molekul. Nah, jadi untuk M campurannya itu sama dengan massa campuran dibagi dengan N campuran. Jadi atau sigma YI dikalikan dengan MI. Jadi ini berat molekul rata-rata dari campuran M. Jadi dapat didefinisikan sebagai rasio massa total campuran M terhadap jumlah mol campuran. Nah, makanya M campurannya itu sama dengan M massa campurannya dibagi dengan jumlah mol campurannya. Nah, karena untuk MI itu sama dengan N ini. Nah, dari rumus ini MI kan sama dengan NI dikalikan MI gitu ya. Dari rumus ini ya. Dari yang merah ini. Dari yang ini. Nah, sehingga untuk ini, untuk M-nya atau berat molekul rata-ratanya, nah itu dia kan M sama dengan N dikalikan NI dikali MI atau M1 atau dia komponen 1 atau N2 dikalikan dengan M2 plus N3 dikalikan M3 sampai NN dikalikan dengan MN dibagi dengan N. Nah, atau dia bisa dituliskan dengan ini. Nah, dengan ini. Untuk M tadi, M-nya tadi ini ya. Untuk MI-nya tadi N dikalikan M ya, kali MI kan. Nah, dibagi dengan N campuran. Nah, di sini mana ini? Nah, kalau ini tadi kan untuk MI-nya sama dengan NI dikalikan MI kan ya. Nah, berarti dia bisa N1, N2, N3, atau N seterusnya, dan M-nya juga mengikuti kan 1 sampai seterusnya, dibagi dengan N kan, dibagi dengan N ini. Nah, jadi kan dia N dengan N, jadi dia kan N campuran toh, ini NI. Nah, sedangkan NI dibagi dengan N campuran, ini adalah YI. Nah, YI. Jadi untuk berat molekul campurannya, nah ini sama dengan sigma YI dikalikan dengan MI. Bisa dari ini ya, komponen 1 sampai seterusnya di sana. Nah, untuk konstanta gas ekivalen campuran rata-rata merupakan perbandingan konstanta gas universal dengan massa molekul campuran. Jadi R campurannya itu adalah RU dibagi dengan M campuran. Nah, ini adalah komposisi campuran ya. Jadi misalkan suatu campuran gas terdiri dari beberapa komponen. Nah, maka sifat-sifatnya kayak gini. Jadi dari massa campurannya, terus jumlah molekul campuran, perbandingan massa atau fraksi massanya, fraksi mol, berat molekul ekivalen, dan konstanta gas ekivalen rata-ratanya. Nah, atau bisa ini, fraksi mol ini ya, bisa juga dari persamaan-persamaan ini, dari persamaan-persamaan komposisi campuran. Nah, misalkan dari udara, jadi ada berisi komponen-komponen kan, bisa nitrogen, oksigen, ada karbon dioksida, bisa nanti ada argon, ada neon, helium, metana, dan lain sebagainya. Nah, misalkan ada ini, dia ini kan ada pengotor juga debu ya. Jadi komponennya ada gas, terus ada uap air, terus ada pengotor kayak debu. Nah, jadi ada istilah udara kering. Jadi udara kering itu merujuk kepada komponen gas ketika semua uap airnya dan pengotor itu disingkirkan. Jadi nggak ada. Nah, gitu.
Nah, untuk analisis molarnya udara kering, jadi secara umum bisa diberikan ada tabel sih. Jadi ada nggak di buku ini? Jadi ada, saya tuliskan di mana. Nah, misalkan ini ya, ada ini. Di tabel itu ada di sini, dia itu komponen ya. Jadi ada komponen, terus di sini ada fraksi molnya atau persen. Nah, jadi ada nitrogen, ada oksigen, ada argon, ada CO2 ya, neon DLL. Nah, di sini ada fraksi molnya untuk nitrogen 78,08, oksigen 20,95, untuk argon itu 0,93-an, CO2 itu 0,03, dan ini 0,01. Nah, ini kalau dijumlahkan harusnya tadi sama dengan 1 kan ya, untuk fraksi molnya kan. Itu sama dengan 1. Jadi 100% kan 1. Ini kan